Di part sebelumnya, Lee Chang-sun sudah sampai ke rumahnya dan melihat ibunya yang sedang menyiapkan sarapan di pagi hari. Beberapa saat kemudian, terlihat keluarga Lee Chang-sun berkumpul di meja makan. Menurut Lee Chang-sun, alasan ia jarang berkumpul bersama keluarganya karena keluarga ayahnya adalah keluarga konglomerat. Ayah Lee Chang-sun mempunyai satu rumah sakit besar, dan keluarga ibunya berisi orang-orang terpelajar yang bekerja di industri terkemuka. Kakak laki-laki Lee Chang-sun berkuliah di Universitas Kedokteran, dan kakak perempuannya menguasai musik dan sudah memenangkan banyak penghargaan. Dibandingkan dengan mereka, Lee Chang-sun yang semenjak kecil sudah punya jiwa kompetitif dan terobsesi dengan game selalu diperlakukan seperti orang asing. Dengan wajah menyedihkannya, Lee Chang-sun berkata dalam hatinya, seharusnya mereka khawatir tentang menghilangnya diriku. Setelah beberapa hari kembali dengan pakaian dan wajah yang lusuh seperti ini, jadi kenapa mereka tampak seperti tidak terjadi apa-apa? Setelah kakak laki-laki dan kakak perempuannya selesai sarapan, mereka berdua pun pergi. Setelah mereka berdua pergi, ayahnya yang terlihat santai sebelumnya tiba-tiba saja menggebrak meja. Ayahnya yang tampak kesal berkata, saat Chapsil Gate atau apalah itu tiba-tiba terbuka. Apa kau tahu ibumu pingsan? Orang-orang pergi mencarimu dan mereka bilang kalau mungkin kau ikut terjebak dalam gerbang itu. Karena khawatir, kakak tertuamu menelpon seluruh rumah sakit di Seoul dan kakak perempuanmu juga ikut mencari bersama ibumu. Sampai-sampai ia tidak bisa menghadiri perjalanannya ke luar negeri. Tapi setelah menghilang beberapa hari, kau tiba-tiba muncul dengan tampang seperti gembel dan kerjaanmu cuma makan. Binatang saja kelakuannya tidak sepertimu. Kalau kelakuanmu tetap begini, jangan tinggal di sini lagi. Berhentilah menyebabkan masalah bagi ibu dan saudara-saudaramu. Ibu Lee Chang-sun yang melihat hal itu mencoba menengahi mereka, tetapi Lee Chang-sun hanya duduk berdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ayahnya membawa tasnya dan pergi meninggalkan rumah, seolah-olah ia tidak ingin mendengar alasan dari Lee Chang-sun. Mendengar perkataan ayahnya tadi, Lee Chang-sun merasa bersalah. Ia berkata dalam hatinya, kalau diriku memang ceroboh. Aku cuma menunggu keluargaku untuk mengkhawatirkanku, tapi aku tidak pernah berpikir untuk mendekati mereka duluan. Lalu ibunya mencoba untuk menenangkan Lee Chang-sun, menyuruhnya istirahat dan masuk ke dalam kamar. Dengan perasaan bersalah, Lee Chang-sun meminta maaf pada ibunya. Dia juga berkata bahwa ke depannya ia akan lebih berhati-hati lagi. Di dalam kamar Lee Chang-sun, terlihat banyak sampah dan botol minuman keras berserakan. Melihat hal itu, Lee Chang-sun pun membersihkannya. Beberapa saat kemudian, terlihat ia sudah selesai membersihkan kamarnya dan berbaring. Ketika berbaring, Lee Chang-sun mengingat kejadian sebelumnya bahwa keluarganya masih mengkhawatirkan dirinya. Dari situ, Lee Chang-sun berpikir untuk melakukan apa yang ia bisa lakukan sekarang. Lalu Lee Chang-sun bangun dan berkata dalam hatinya, aku harus menunjukkan pada mereka kalau sekarang aku telah berubah. Kalau aku bukanlah pemabuk yang menyusahkan orang lain lagi. Kalau aku ini adalah orang dewasa yang sudah bisa mengurus diri sendiri. Jika aku fokus menjadi seorang player, aku yakin perlahan tapi pasti keluargaku akan membuka hati mereka. Dan Lee Chang-sun juga memikirkan untuk melanjutkan rencana selanjutnya, yaitu menghadapi Void Monarchs. Void Monarchs adalah salah satu musuh bebuyutan Lee Chang-sun yang datang saat sidang hukuman dewa. Lee Chang-sun masih mengingat dengan jelas bagaimana dia tertawa, tapi tidak akan mudah untuk menghadapinya, karena bajingan itu sangat licik. Dia orang yang sebuah harimau, sangat cepat dalam menangkap sesuatu, dan juga punya anak buah yang banyak. Lalu Lee Chang-sun melihat HP-nya. Dia melihat pemberitahuan bahwa klan White Tiger akan mengadakan seleksi player baru. Menurut Lee Chang-sun, sang Void Monarchs adalah konstelasi pelindung dari klan White Tiger dan juga merupakan klan besar nomor 1 di Korea. Sudah jelas mereka sangat kuat karena Lee Chang-sun sadar bahwa ia masih belum punya cukup kekuatan untuk memulai perang. Dirinya bertekad akan menghancurkan Void Monarchs sedikit demi sedikit dari bawah tanpa disadari olehnya dan menyiapkan persiapannya dalam sebulan. Beberapa saat kemudian, Lee Chang-sun pergi ke sebuah hutan dan memasuki hutan itu. Di dalam hutan terlihat ia melukai tangannya dengan belatinya, lalu mengukir sebuah rune of steel di setiap batang pohon dengan menggunakan darahnya. Setelah berhasil mengukir rune of steel setiap batang pohon, terciptalah sebuah pembatas yang tidak terlihat. Di dalam pembatas itu, terlihat Lee Chang-sun membuka bajunya karena dia tidak ingin membuat khawatir orang tuanya lagi. Lalu Lee Chang-sun membuka inventory-nya dan memilih Bone Spear dari Rusuk Fire Mountain God, Small Shield dari kerangka kepala Fire Salamander, taring beracun Bloody Mamba, cakar Fire Tiger, paruh es beracun dari Ice Kid, dekor penyengat dari Blowing Scorpion, dan organ beracun Plague Spider.
Semua ini adalah bahan untuk mendapatkan Heat of the X3 Grams. Sebelumnya di Netherworld, tepatnya di tempat di mana ia sedang belajar untuk mendapatkan Poison Immunity dari The First Elder. The First Elder mengatakan bahwa racun adalah pemicu api terbaik untuk menciptakan api yang dahsyat, energi api murni yang terkumpul di dalam tubuh. Api biasanya dikenal sebagai penolak racun dan penghancur kejahatan. Karena sifat membersihkannya itu, api menjadi spesialis dalam pembersihan. Setelah benda asing yang membahayakan masuk ke dalam tubuh, mereka akan langsung dibakar sampai habis. Dan semakin kuat benda asing yang masuk itu, semakin hebat api akan membakarnya. Cuman itulah cara untuk meraih Heat of the X3 Grams. Menurut Lee Changsen, karena dirinya sudah mengumpulkan banyak api, ia mulai dari jantungnya. Tampak taring beracun bloody mamba memasuki jantungnya. Racun menyebar dengan cepat. Karena Lee Changsen menahan rasa sakit yang luar biasa, ia berhasil memperoleh gen racun ular. Mulai sekarang, ia dapat memproduksi racun bloody mamba dalam jumlah kecil. 50.000 karma berhasil ditambahkan dalam poin pencapaian. Tidak cukup sampai di situ, cakar Fire Tiger memasuki hati dan ususnya, hingga membuat mata Lee Changsen memerah akibat menahan rasa sakitnya. Setelah itu, ia memasukkan ekor penyengat dari Browning Scorpion ke pankreasnya. Tampak racun berwarna hijau mulai menyebar ke seluruh tubuh. Lalu ia memeras dan meminum air dari organ beracun Plague Spider hingga memasuki paru-parunya. Terlihat racun berwarna hijau kehitaman menyebar ke seluruh tubuh. Sambil membuka mulut, Lee Changsen berkata dalam hatinya, "Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi." Notifikasi sistem pun muncul yang mengatakan kalau Anda harus segera mendapatkan perawatan. Jika tetap dilanjuti, Anda akan mati. Terlihat ada sebuah cahaya kecil muncul di dalam mulut Lee Changsen, hingga cahaya itu membesar dan keluarlah api dari mulutnya. Api itu membakar racun yang ada di tubuh Lee Changsen sebelumnya. Beberapa saat kemudian terlihat tubuh Lee Changsen kembali seperti semula, seolah-olah ia seperti dilahirkan kembali. Lalu muncul banyak notifikasi sistem yang berkata, Anda berhasil menyalakan api suci legendaris yang telah lama hilang. Heat of the X3 Grams. Anda mendapatkan kemampuan untuk menggunakan Heat of the X3 Gram. Pembuluh energi, titik kulminasi, pembuluh darah, semuanya terbuka. Magic power organ tubuh Anda dipulihkan. Anda memperoleh Magic power brazier. Anda memperoleh atribut api dan poison. Pencapaian pun diperoleh. Dengan wajah yang tampak senang, ia berkata, "Sudah selesai. Aku memperoleh imun atau kebal terhadap 10 jenis racun." Lalu ia membuka sistem window. Terlihat ia memiliki skill baru, yaitu Blood Poison, dan memiliki efek baru. Dengan senyuman bahagianya, ia berkata, "Selanjutnya, mari mencari senjata." Ini adalah balada Rama dan pencariannya. Baru, dengan senyuman bahagianya, ia berkata, "Selanjutnya, mari mencari senjata." Cerita berpindah di sebuah jalan, tepatnya di dalam mobil. Terlihat di dalam mobil itu ada anggota asosiasi. Rupanya mereka ingin pergi ke rumahnya di Changsen. Sesampainya di tempat tinggal di Changsen, Cayaan tampak terkejut karena sudah ada seseorang yang lebih cepat dari pihak asosiasi. Beberapa saat kemudian, Cayaan dan temannya pun duduk. Pria berkumis itu berkata, "Sepertinya nilai para Rocky belakangan ini sudah mulai meningkat. Sampai-sampai leader tim dan kepala bagian datang ke sini." Cayaan menjawab, "Beda cerita kalau yang kita bicarakan adalah Super Rocky." Dalam hati Cayaan berkata, "Wajah dari klan White Tiger yang memiliki kekuatan tempur terkuat di Korea. Leader tim Raid yang bernama Seo Jung-kwon. Dia adalah seorang pria yang memakai kumis palsu. Karena dia beranggapan semua orang hebat pasti memiliki kumis. Klan Bintang 5 yang dibentuk lewat kerjasama dengan perusahaan besar Bintang 5 dan berkembang menjadi klan terbesar dalam waktu singkat. Kepala bagian sumber daya manusia mereka yang bernama Woo Yong-gun. Namun Lee Changsen cuma satu orang. Akan kupastikan tidak seorang pun bisa merekrut dirinya, bahkan kalau mereka memaksa." Kemudian setelah mereka berdua berbincang, tiba-tiba saja mereka berdua saling ngotot untuk mendapatkan Lee Changsen. Mendengar hal itu, Ibu Lee Changsen berkata, "Jadi kalian kesini ingin merekrut anakku? Tapi itu adalah sesuatu yang harus ditentukan oleh anakku sendiri. Jadi aku tidak bisa memutuskannya. Tapi aku punya hal lain yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku diberitahu kalau anak kami menghabiskan 5 hari terakhir di Dungeon Jamsil. Bisakah kalian ceritakan padaku tentang apa yang dia lakukan di dalam sana?" Kemudian, cerita berpindah di sisi Lee Changsen. Ia pergi ke daerah Sungso. "Menurut Thanatos, ada seorang penempa pedang yang mampu memenuhi kebutuhanmu. Dia adalah Oyezi, sang penempa pedang legendaris." Lalu Lee Changsen berhenti di sebuah tempat yang sudah tutup lebih dari 5 tahun yang lalu.
menurut orang-orang di sekitarnya. Walau begitu, dari celah pintu yang bolong, Li Changsen mencium aroma divine fire, yang berarti ada tungku yang sedang dinyalakan. Walaupun dikembok, dengan santainya Li Changsen membuka pintunya. Lalu Li Changsen masuk ke dalam tempat itu. Di antara banyaknya jenis senjata, Li Changsen mengambil sebuah pedang yang berkarat. Terlihat juga pedang itu tidak layak untuk digunakan sebagai senjata. Tetapi, wajah Li Changsen tampak senang lihat pedang ini. Seperti ada sesuatu yang luar biasa dari pedang ini. Tiba-tiba saja dari kejauhan ada seseorang yang membawa anjing. Berkata, "Siapa kau?" Li Changsen menoleh ke belakang dan berkata dalam hatinya, "Hah? Orang buta?" Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun duduk. Di sini, Li Changsen menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini untuk menempa senjata. Mendengar hal itu, pemilik dari tempat ini mengatakan, "Kau sungguh pria yang lucu. Kau tetap memintaku menempa pedang setelah melihat kondisiku yang seperti ini. Kenapa kau sebegitu percayanya pada aku?" Sambil menuju pintu, ia berkata, "Kalau kau kesini cuma untuk mempermainkanku, lebih baik kau pergi dari sini. Pandai besi ini sudah lama tutup." Lalu Li Changsen mengucapkan sesuatu yang membuat pemilik dari tempat ini terkejut. Li Changsen berkata, "Walau kau bilang tempat ini sudah tutup, tetapi tungkumu sedang digunakan. Sepertinya kau sedang butuh uang. Aku akan memberikanmu 10 miliar won setiap permintaanku dikerjakan. Saat selesai, aku akan memberikanmu 50 miliar won sisanya. Berikan aku nomor rekeningmu." Setelah memberikan nomor rekeningnya, Li Changsen memberikan 10 miliar won kepada pemilik tempat ini. "Tentu saja, itu hanya uang muka, belum semuanya," ucap Li Changsen. Lalu dengan nada suara yang malu-malu tapi mau, pemilik tempat ini meminta 5 miliar won lagi untuk melunasi hutang sewa tempat ini. Mendengar hal itu, dengan mudahnya Li Changsen mengirimkan uang sebanyak itu. Dan Li Changsen meminta, mulai sekarang, panggil dirinya sebagai bos. Beberapa saat kemudian, pemilik dari tempat ini mendengarkan permintaan Li Changsen. Jadi, senjata yang diinginkan Li Changsen adalah cambuk sepanjang 5 meter, tombak panjang yang bisa dirakit, 5 buah kapak besar, 1 buah kapak tangan, 4 jenis pedang berbeda, sebuah perisai, sebuah armor, sebuah panah, dan beberapa busur. Mendengar hal itu, pemilik tempat ini mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membuat sebanyak itu. Namun, Li Changsen tidak memperdulikan perkataannya. Malahan, ia mengirimkan uang lagi sebanyak 100 juta won untuk harga bahan-bahannya. Pemilik tempat ini pun marah. Ia berkata, "Kita kan baru bertemu. Kenapa kau mempercayai hal ini padaku? Ditambah lagi, aku adalah orang buta yang tidak cocok sebagai pandai besi." Mendengar perkataan itu, Li Changsen menjawab, "Apa kau pikir anak buah berhak mempertanyakan keputusan bosnya? Kau membuat item, dan aku membayarnya." Pada akhirnya, pemilik tempat ini pun menyetujui permintaan Li Changsen. Namun, alasan ia mengatakan kalau tidak bisa membuat sebanyak itu adalah karena ia membutuhkan sebuah palu spesial untuk menggunakan tungku tempa miliknya. Ia tidak mempunyai palu itu. Di sini, pemilik tempat ini menjelaskan lagi bahwa sebenarnya dulu ia mempunyai palu itu. Palu yang biasa digunakan ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, seniornya, mantan murid ayahnya, mencuri palu itu dan bergabung di salah satu dari 10 klan terkuat yang bernama High Off. Mendengar hal itu, Li Changsen segera berdiri. Ia berkata akan mendapatkan palu itu kembali. Pemilik tempat ini pun tampak khawatir karena tempat di mana seniornya berada sangatlah berbahaya. Dengan santainya Li Changsen menjawab, "Nggak masalah, aku hanya perlu membunuh semua orang di sana agar tidak ada bukti yang tertinggal." Pemilik tempat ini pun kagum dengan perkataan Li Changsen. Entah kenapa ia yakin bahwa Li Changsen bisa melakukannya. Pemilik tempat ini pun memberitahu lokasinya. Ada di sebuah makam dekat Jongranggu di Seoul. Beberapa saat kemudian, Li Changsen sampai di tempat itu. Terlihat tempat itu dijaga oleh beberapa orang yang menggunakan senjata api. Sebelum melakukan aksinya, Li Changsen meng-SMS ibunya agar tidak khawatir. Lalu ia mencari tahu tentang klan High Off. Ternyata, klan High Off terhubung dengan narkoba, miras, perbudakan, penculikan, dan bahkan upaya pembunuhan. Melihat hal itu, Li Changsen berkata, "Mereka semua sampah. Kalau gini nggak masalah kan kalau aku harus membunuh mereka semua?" Lalu Li Changsen mengambil sebuah topeng dari dalam jaketnya. Topeng itu bernama Talking Ahoy Max dan menggunakannya agar identitasnya tidak diketahui. Lalu ia juga menggunakan dagger yang dibuat dari bulu ice kid. Li Changsen berkata kalau dirinya nggak puas kalau cuma membunuh mereka saja. Kemudian, Li Changsen melemparkan daggernya dan menusuk kepala orang yang menjaga makam. Ketika daggernya mengenai kepala orang itu, seketika daggernya membekukan orang-orang itu. Setelah membekukan mereka,
Lee Chang-sun segera menebas mereka hingga hancur berkeping-keping. Karena masih ada 2 orang yang membeku, Lee Chang-sun melukai tangannya dan menempelkan tangannya ke 2 orang itu. Rupanya itu adalah ice poison yang diperkuat dengan blood poison. Racun itu pun masuk ke dalam tubuh mereka hingga mati dengan menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah itu, Lee Chang-sun pun masuk ke dalam makam. Notifikasi sistem berkata, Anda memasuki dungeon makam Bestlah. Karena Lee Chang-sun menggunakan topeng Lauking Haoe Mask, ia mendapatkan penglihatan yang dapat melihat dengan jelas di dalam makam yang gelap. Lalu misi dungeon muncul, kalahkan penjaga yang menjaga makam Bestlah, dan curilah harta yang ada di ruangan terakhir, di mana pemilik makam dimakamkan. Makam ini terbagi menjadi 3 bagian, dan setiap bagian ada beberapa item yang telah dipasang untuk melindungi makam ini. Ketika Lee Chang-sun berjalan masuk, Lee Chang-sun tiba-tiba menyadari ada seseorang yang bersembunyi di belakangnya dan menyuruh orang itu keluar. Karena sudah ketahuan, orang itu pun keluar dari persembunyian. Rupanya, dia adalah sang administrator, Harold. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Lee Chang-sun segera melontarkan pertanyaan yang membuat administrator terkejut. Apa kau mengikutiku untuk bisa menulis laporan? Dengan wajah yang terkejut, ia berkata dalam hatinya, laporan adalah catatan lengkap hasil evaluasi yang dibuat di Departemen Administrasi tentang target yang sedang diminati para dewa. Kok bisa Rocky ini tahu mengenai hal itu? Seketika wajahnya berubah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wah, kau memiliki pengetahuan yang luar biasa dibandingkan Rocky lain. Kalau begitu, aku akan menambahkannya ke dalam laporanmu. Tetapi wajahnya yang tampak senang sebelumnya berubah lagi, seperti orang yang sedang panik. Dia berkata dalam hatinya, karena Lee Chang-sun saat ini menjadi Rocky yang sedang naik daun, sangat banyak dewa dan konstelasi meminta laporannya. Aku diam-diam mengikutinya, tetapi dia merasakan kehadiranku. Lalu dia juga tahu pentingnya laporan. Saat ini, aku baru menulis setengah laporannya. Jika rank of skill atau kepemilikan skill yang didapat dari dungeon miliknya diberikan ke administrator lain, apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba saja Lee Chang-sun berkata, tentang rank of skill kau bisa mengambilnya. Sebagai gantinya, kabulkan permintaanku. Akan kuberitahu kau nanti sebelum aku meninggalkan dungeon ini. Sang administrator pun menyetujui permintaan Lee Chang-sun. Namun, karena Lee Chang-sun gak semudah itu mempercayai perkataan administrator, ia membuat sebuah kontrak mana, yang artinya saat dilanggar, saat itu juga mana dari orang tersebut akan diambil. Dan yang melanggar tidak akan bisa menggunakan magic lagi. Kontrak manapun telah dibuat. Sang administrator terkejut lagi. Kok bisa sih dia tahu lagi tentang kontrak mana? Setelah itu, Lee Chang-sun pergi menuju ke bagian dalam makam, dan sang administrator mengikutinya. Cerita berpindah di tempat di mana dibuatnya kunci untuk membuka pintu ruangan bos terakhir berada. Terlihat ada seseorang yang sedang marah-marah. Dia adalah Lee Jae-sung, kepala badan penaklukan makam, klan High Off. Alasannya marah-marah adalah karena kelompoknya gagal lagi dalam membuka pintu ruangan terakhir. Kemudian, ia menyuruh kelompoknya untuk memanggil seseorang. Ternyata, ia adalah Jin Dae-hwan, mantan anak murid dari pandai besi, Bu Yaja, yang mencuri palu dan melarikan diri. Di sini, Jin Dae-hwan memohon belas kasih dan meminta diberikan banyak darah lagi. Mendengar alasan yang seperti itu lagi, Lee Jae-sung yang muak menendang wajah Jin Dae-hwan. Alasannya muak adalah karena semuanya sudah diberikan kepada Jin Dae-hwan, mulai dari orang, tumbal, dan tungku. Tapi pekerjaannya selalu saja gagal. Lee Jae-sung berkata bahwa sekarang tidak ada alasan lagi untuk membunuhmu. Aku juga beresiko untuk dipecat, dasar brengsek. Mendengar hal itu, Jin Dae-hwan ketakutan. Dan lagi-lagi ia meminta belas kasih untuk diberikan kesempatan sekali lagi. Lee Jae-sung pun menyetujui permintaan Jin Dae-hwan. Tapi, jika gagal, taruhannya adalah nyawa Jin Dae-hwan. Lalu Lee Jae-sung terkejut karena notifikasi sistem muncul yang berkata sistem ranking muncul karena ada data dari player lain. Terlihat peringkat Lee Chang-sun masih berada di urutan 57. Di sisi lain, di tempat administrator berada, terlihat ia sedang menulis laporan tentang Lee Chang-sun. Kemudian administrator berlari lagi. Soalnya, Lee Chang-sun dengan cepat menyelesaikan 2 area pertama kurang dari 30 menit. Tiap areanya, seperti saat bola besi, raksasa akan menghantamnya. Tidak hanya dia memotong bola itu, cuman dengan satu tebasan. Dia juga menangkis jebakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia sudah hafal setiap lokasi dan mekanisme dari jebakan-jebakan tersebut. Bakat, indera, trait atau karakteristik, dia punya segalanya. Mungkin saja konstelasi agung dari 12 zodiak atau para dewa dari 28 mansion akan tertarik.
Bakat dan kekuatan yang hebat dari player ini mengingatkanku dengan seseorang di masa lalu, Twilight of the Gods. Pasti beberapa dewa akan marah membaca laporan ini. Setelah berhasil melewati jebakan, Lee Changsun sampai di sebuah tempat yang mengeluarkan aroma darah yang menyengat. Rupanya, itu adalah mayat orang-orang yang dijadikan tumbal untuk membuka ruangan bos terakhir. Lalu dari arah sebelah kiri Lee Changsun terdengar suara orang-orang yang sedang marah-marah. Ternyata, itu adalah suara anggota klan High Off yang sedang membawa orang-orang untuk dijadikan tumbal. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja Lee Changsun menyerang mereka dengan cara membukukan mereka dan menghancurkan mereka secara berkeping-keping. Lalu dari arah kanan Lee Changsun, ada satu anggota klan High Off yang menyerang. Melihat hal itu, Lee Changsun segera memotong lengan kirinya. Setelah itu, Lee Changsun segera menusuk lengan kanan bagian atasnya. Anggota klan High Off itu pun menangis meminta ampun. Lee Changsun berkata, "Kau masih mau hidup? Kalau begitu, beritahu aku semua informasi yang kau ketahui." Setelah memberitahu semua informasi yang diketahuinya, Lee Changsun berkata dalam hatinya, "Jadi ada 30 orang menyiapkan ritualnya, dan di antara mereka, aku cuma perlu waspada pada pria yang bernama Lee Jae-sung." Setelah itu, anggota klan High Off itu pun meminta ampun dan meminta tolong untuk diselamatkan. Tetapi Lee Changsun gak ngasih ampun sambil mengeluarkan dagger dan melakukan gerakan menyerang. Dia berkata, "Aku kan cuma tanya, apa kau mau hidup? Bukan mengampuni nyawamu." Dan orang itu pun mati. Setelah itu, Lee Changsun menggunakan kekuasaannya, yaitu Soul Collection. Tampak mayat dari orang yang mati mulai menghilang dan menjadi abu, lalu diserap oleh Lee Changsun. Kemudian Lee Changsun menyuruh orang-orang yang dijadikan tumbal tadi untuk pergi ke arah sana. Setelah melewati 2 pintu di kiri kalian, telusurilah lorong yang ada di sampingnya. Maka pintu ketiga akan terbuka, sembunyi di balik pintu itu. Orang-orang itu pun mengikuti perintah Lee Changsun dan bersembunyi di balik pintu itu. Di sisi lain, ada 3 orang yang disuruh oleh Lee Jae-sung untuk mencari keberadaan Lee Changsun. Lalu, dari belakangnya, ada Lee Changsun yang menyerang mereka. Dan, kebum! Suara ledakan itu terdengar sampai di tempat Lee Jae-sung berada. Tiba-tiba saja, ranking dungeon berubah. Perubahan peringkat dungeon Lee Changsun terus-menerus naik hingga mencapai peringkat 2. Lee Jae-sung tampak panik melihat hal itu. Lalu dari sebelah kiri Lee Jae-sung muncullah seseorang yang meminta tolong. Dia adalah asisten manajer yang bernama Sun. Terlihat dari perutnya hingga pipinya sudah tertulis sebuah Rune of Explosion. Dan Rune of Explosion pun meledak tepat di depan mata Lee Jae-sung. Ternyata ledakan itu sudah dicampur dengan racun. Gak cuma luka bakar yang diterima, Lee Jae-sung juga menerima acid poison dan corpse poison. Dari bekas ledakan yang masih mengeluarkan api tadi, tiba-tiba saja muncullah Lee Changsun dan menyerang Lee Jae-sung. Namun serangan Lee Changsun berhasil ditepis oleh Lee Jae-sung. Lee Jae-sung pun membalas dengan menyerang secara membabi buta. Sambil menghindar ke belakang, Lee Changsun berkata dalam hatinya, "Seharusnya racunnya menghalangi penglihatannya. Tetapi dia masih bisa mengikuti pergerakanku cuma dengan mengandalkan insting. Sepertinya dia memang cukup kuat." Lalu karena racunnya mulai menyebar dan Lee Jae-sung menahan rasa sakit yang tak tertahankan, ia pun berhenti sejenak. Lalu karena bantuan dari markas pusat mereka, sebentar lagi akan datang, Lee Changsun berniat untuk mengakhiri ini dengan cepat. Ia pun menggunakan 30 poin untuk menaikkan strength dan 30 poin untuk menaikkan dexterity. Setelah itu, Lee Changsun memberikan antidot atau penawar racun kepada Lee Jae-sung. Lee Jae-sung yang percaya mengambil dan membuka antidot itu. Ternyata itu kosong. Tiba-tiba saja, dari belakangnya ada Lee Changsun yang mulai menyerang. Melihat hal itu, Lee Jae-sung marah dan mengaitkan pedangnya ke arah Lee Changsun. Tapi Lee Changsun menghindarinya dengan cara melompat. Saat melompat, Lee Changsun melakukan gerakan menusuk yang cepat. Walaupun berhasil ditepis, tampak dari wajah Lee Jae-sung seperti nggak kuat untuk menahannya. Pertarungan mereka berdua benar-benar sengit. Walaupun cuma menyerang dan bertahan, Lee Jae-sung dibuat mundur oleh Lee Changsun. Hingga pedang milik Lee Jae-sung patah akibat menerima serangan terus-menerus dari Lee Changsun. Melihat hal itu, Lee Changsun dengan gerakannya yang cepat, ia menebas tubuh Lee Jae-sung. Dan pada akhirnya, ia pun mati. Setelah mati, Lee Changsun mengaktifkan kekuasaannya, yaitu Soul Collection. Tampak dari mayat Lee Jae-sung lenyap dan diserap oleh Lee Changsun. Akibat menyerap itu, sebanyak 6% dari staminanya berhasil dipulihkan. Lalu notifikasi sistem berkata, konstelasi All of the Twilight atau Minerva sangat terkesan dengan rasa keadilan Anda. Konstelasi itu memberikan privilege atau hak istimewanya, yaitu inner peace atau keterangan jiwa. Orang yang memiliki privilege ini tidak akan takut pada bahaya apapun.
Li Changsen tampak terkejut karena konstelasi All of the Twilight atau Minerva memberikannya inner peace. Padahal dia bukan utusan atau semacamnya. Dan Li Changsen pun berjalan menuju ruangan bos terakhir. Sesampainya di depan pintu ruangan bos, Li Changsen mengeluarkan Bone Spear dan melemparkannya ke arah kanannya. Serangan itu berhasil mengenai seseorang. Rupanya itu adalah Jin Dewan yang sedang bersembunyi. Dan ia pun mati. Lalu Li Changsen mengambil palunya. Setelah itu Li Changsen berfokus untuk membuka pintu yang sudah bertahun-tahun coba dibuka oleh klan High of ini. Rupanya ada cara yang paling mudah untuk membuka pintu ini. Li Changsen memanggil administrator. Administrator pun muncul. Karena sebelumnya sudah membuat perjanjian, Li Changsen menyuruh administrator untuk membuka pintu ini. Namun administrator membuat alasan bahwa itu melanggar aturan dan regulasi seorang administrator. Tapi Li Changsen nggak percaya semudah itu. Dia berkata, kau bisa modifikasi aturan sesuka hatimu. Kalau kau tidak mau, aku enggan membiarkanmu menulis laporan. Mendengar hal itu, administrator pun melakukannya sesuai keinginan Li Changsen. Administrator pun membuka pintunya. Saat membuka pintu itu, wajah administrator tersenyum lebar, seperti mencurigakan. Lalu ia menyuruh Li Changsen masuk. Ketika pintu tertutup, administrator tertawa jahat. Di dalam ruangan bos, terlihat bos monster itu mencoba untuk mengambil alih tubuh Li Changsen. Mata Li Changsen memerah. Notifikasi sistem berkata, tahan hingga akhir dan hancurkan peti emas yang ada di atas altar. Karena Li Changsen mencoba untuk melawan, bos monster itu pun marah. Di luar ruangan bos, terlihat administrator tertawa bahagia. Ia berkata, misi ruangan bos ini sangat simpel. Lindungi pikiranmu dari monster dungeon ini. Tapi yang kulihat tadi, monster dari dungeon ini adalah pikiran jahat terhebat. Bestlah. Hahaha, bisakah Rocky 5 seperti dia bertahan? Ketika ingin meninggalkan tempat ini, administrator terhenti ketika melihat notifikasi sistem yang berkata, Unbending Spirit telah diaktifkan. Pikiran Anda terlindungi oleh semua jenis serangan mental. Inner Peace telah diaktifkan. Perlindungan mental Anda bertambah kuat. Penaklukan dungeon berhasil diselesaikan. Terlihat Li Changsen berada di urutan pertama ranking dungeon. Dungeon akan segera menutup. Administrator terkejut melihat hal itu. Terlihat Li Changsen berada di atas altar dengan membawa sebuah kunci di tangannya. Dungeon akan tertutup sepenuhnya.